Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Baik. Pendengar setia Radio Raja Palu dan ikhwah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Baik, kita masih diberi kesempatan dan diberi kesempatan lagi untuk sama-sama belajar bahasa Arab menggunakan Alkitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Baik, pekan lalu kita telah belajar Ad-Dars Al-Awwal, ini pelajaran yang pertama dan kedua insyaallah ya. Nah, Ad-Darsul Awal wa Ad-Darsul Tsani belum. Ad-Darsul Awal. Baik. Sebelum kita masuk ke Ad-Dars Tsani, pelajaran yang kedua, uridu an as'alakum an ad-dars as-sabiq. Yani saya akan menanyakan antum pelajaran yang kemarin. Apa? Murojaah kembali. Dan pertanyaan ini juga membantu ikhwah yang baru hadir. Baik. Mana ma hadza? Apa artinya ma hadza? Apa ini? Baik, ma hadza apa ini? Ma itu untuk benda yang berakal, untuk benda, untuk hewan. Kalau man hadza, siapa ini? Ya, ini untuk yang berakal. Baik. Coba ana murajaah ulangi. Man hadza? Afwan. Ma hadza? Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ma hadza? Hadza qalamun. Baik, al-Fadil. Ma hadza? Baik, hadza qalamun. Baik, ana tabibun masalan. Contoh ana dokter. Ana tabibun. Man ana? Anta tabibun. Man ana? Anta tabibun. Baik, hadza rajulun. Hadza al-Fadil. Hadza rajulun. Ana as'alukum man hadza? Hadza rajulun. Hadza rajulun. Hayo Ustaz. Hadza rajulun. Kalau ma ini untuk yang tidak berakal, kitab, rumah, apa lagi? Meja. Hadza maktabun. Ma hadza? Hadza maktabun. Tapi kalau man itu untuk yang tidak berakal. Baik. Kalau man untuk yang berakal. Kalau ma untuk yang tidak berakal. Baik. Soal tsani, pelajaran pertanyaan yang kedua. Ya Imam. Madza bil lughah al-arabiyyah? Kucing. Kitun, ayo mumtaz. Kucing bahasa Arabnya apa? Kitun. Madza bil lughah al-arabiyyah? Onta. Jamalun. Jamalun, ayo mumtaz. Jamalun bimana? Onta. Baik, jamalun apa? Onta. Baik, sahih. Ya Tommy. Madza bil lughah al-arabiyyah? Sapu tangan. Mindilun. Madza bil lughah al-arabiyyah? Mindilun apa? Sapu tangan. Baik. Mindilun. Baik, karir ikuti ana. Mindilun. Apa artinya? Sapu tangan. Baik, mindilun sapu tangan. Baik, kita masuk ke dars selanjutnya. Ad-dars bimana? Pelajaran. Ad-dars ats-tsani, pelajaran yang kedua. Di sini ada tulisannya dzalika. Yang enggak ada kitab silahkan lihat PDF boleh, atau lihat sampingnya silahkan, fadhol. Dzalika itu artinya itu. Ini ismul isyarah atau kata tunjuk untuk yang jauh. Kalau hadza untuk dekat, misalnya ada yang di dekat kita, ma hadza wa ma hadza. Ya, wa ma hadza. Kalau jauh misalnya agak jauh, pintu misalnya, ma dzalika. Dzalika itu artinya apa?
pintu. Dzalika artinya itu. Untuk jauh. Kalau dekat, hadza. Hadza artinya ini. Kalau dzalika artinya itu. Jelas? Nah, kita ini mempelajari tentang dzalika. Baik. Dilihat kitabnya. Ana baca. Ma dzalika. Silakan lihat kitabnya. Ma dzalika. Dzalika najmun. Ini posisinya berarti jauh. Jadi kita melihat bintang. Ma dzalika, apa itu? Kalau dekat kan mahadza, dia daerah sekitar kita. Kalau ma dzalika, ternyata yang ditunjuk apa? Bintang. Dzalika najmun. Apa bahasa Arabnya apa? Najmun apa? Baik, ikuti ana. Ma dzalika. Dzalika najmun. Baik, najmun apa artinya? Bintang. Baik, ada buku? Baik, ikuti ana. Ma dzalika. Dzalika najmun. Baik. Ma dzalika artinya apa itu? Ya, apakah itu? Dzalika najmun. Itu baik, mumtaz. Itu adalah bintang. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Di situ ada gambar masjid yang dekat, sedangkan rumah agak jauh. Di buku seperti itu ya. Kalau dekat pakai hadza, ini. Kalau jauh, kata tunjuknya apa? Dzalika atau itu. Ana baca dulu. Silahkan ikuti. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Baik. Jadi orangnya nunjuk hadza masjidun. Anggap ada masjid. Hadza masjidun. Ini masjid. Kemudian nunjuk yang jauh. Dzalika wa dzalika baitun. Mana baitun? Rumah. Ini masjid dan itu rumah. Taib. Ana ulangi. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Taib, mumtaz. Fadhalah. Dibaca. Taib. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Apa artinya? Taib. Hadza dekat, kata tunjuk dekat. Sedangkan dzalika itu apa? Jauh. Jelas ya? Baik. Kita geser ke bawah lagi. Ada pertanyaan? Nah, di dars yang pertama kemarin kita dipelajari bedanya kuda dan keledai. Kalau kuda hisonun. Hisonun. Kalau apa? Keledai himarun. Di sini mana yang dekat, mana yang jauh? Yang dekat kuda. Hadza hisonun wa dzalika himar. Baik, ikuti ana, karir. Hadza hisonun. Ini wa dzalika himarun. Baik, ulangi lagi. Hadza hisonun. Wa dzalika himarun. Baik. Fadhal, Iqra, silakan dibaca. Baik. Himarun. Diulangi boleh? Hisonun. Baik, artinya ini. Baik. Baik, fadhal. Fadhal, antum? Fadhal. Law sama. Naam. Antum, fadhal. Hadza hisonun wa dzalika himarun. Baik. Apa artinya? Jelas ya? Hadza hisonun, anggap yang dekat hadza hisonun wa dzalika himarun. Kalau jauh keledainya ditunjuk dzalika himarun. Baik. Kita lanjut ke bawah. Kalau hison kuda, kalau himar keledai. Jelas ya? Jangan kebalik. Ada gambar apa ini? Apa bahasa Arabnya kucing? Kitun. Bahasa Arabnya kucing apa? Kitun. Ana baca, silakan diikuti.
Adzalika kalbun? Adzalika kalbun? Ma makna a di sini? Apakah? Ya. A itu sebelum dzalika ada a ya. Itu artinya apakah? Adzalika kalbun? Adzalika kalbun? Artinya apa? Apakah itu anjing? Apakah itu anjing? La dzalika kittun. La dzalika kitun. Nah, jadi kalau ditanya adzalika kalbun, di sini kan gambarnya kucing. Adzalika kalbun, apakah itu kucing? Kalau salah ya ditolak dulu. La dzalika kittun. Jelas ya? Baik. Kalau pertanyaannya ma hadza, jawabnya juga hadza. Kalau pertanyaannya dzalika, jawabnya dzalika. Contoh. Mana bilu kalau Arabiah meja? Maktabun. Maktabun, ya kan? Betul. Ma hadza? Hadza maktab. Baik. Ma hadza maktabun. Mada bilu kalau Arabiah pintu? Babun. Ma dzalika? Dzalika babun. Jadi kalau tanya apa? Dzalika, jawabnya juga dzalika. Adzalika maktabun? La. Dzalika babun. Nah, nanti kita drill. Baik. Gambar selanjutnya. Ada gambar apa itu? Ranjang ya. Ranjang bahasa Arabnya sarirun. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika sarirun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Jelas? Apa artinya? Apa ini? Apa itu? Itu ranjang. Jelas ya? Fadhal. Dibaca. Fadhal. Nah, antum. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Apa itu? Itu ranjang. Sarirun bimana? Ranjang. Baik. Nah, dari tadi kita pakai ma. Ma itu untuk yang tidak berakal. Ma dzalika atau misalnya apa? Ma hadza. Ini untuk yang tidak berakal. Sekarang kita pindah ke gambar selanjutnya. Man. Man ini khusus yang berakal. Ana baca dulu. Jangan diikuti dulu. Man hadza, apa artinya? Siapa? Siapa ini? Hadza kan dekat. Kalau dzalika jauh. Man artinya siapa? Man hadza atau misal siapa ini? Wa man dzalika, dan siapa itu? Jelas? Jelas? Man hadza, siapa ini? Wa man dzalika, siapa itu? Boleh ikuti? Fadhal. Man hadza wa man dzalika? Man hadza wa man dzalika? Siapa ini dan siapa itu? Ya, jelas ya. Di sini ada gambarnya guru dan imam. Imam lagi, imami sholat itu. Jangan diikuti dulu. Hadza mudarrisun. Mudarris apa makna mudarris? Guru atau pengajar. Hadza mudarrisun, yang dekat guru. Ini guru. Wa dzalika imamun, dan itu imam sholat maksudnya. Faham? Ana ulangi. Man hadza wa man dzalika, siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun, ini pengajar. Wa dzalika imamun, dan itu imam sholat. Bisa diikuti? Man hadza wa man dzalika hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Jelas ya? Anggap di sini ada guru dan di sana ada imam. Man hadza mudarrisun. Siapa ini? Ini guru. Wa man dzalika, anggap lebih jauh ya. Siapa itu? Dzalika imamun. Itu siapa itu? Itu imam. Itu seorang imam. Jelas?
Fadhal. Dibaca, fadhalah. Yang belakang, fadhal. Naam. Man hadha? Man hadha wa man dzalika? Baik, mumtaz. Artinya? Siapa ini Baik. dan siapa itu? Baik, lanjut. Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Mana mudarris? Ini guru. Naam, atau pengajar ya. Wa dzalika? Wa dzalika imamun. Wa dzalika imamun. Baik, mumtaz. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini pengajar, seorang pengajar. Wa dzalika imamun, dan itu seorang imam atau imam. Imamun imam. Jelas? Ada yang tanyakan? Fadhol. Kita lanjut gambar selanjutnya. Apa ini, gambar apa? Batu. Ikuti ana. Madzalika? Madzalika? Apa itu? Pakai ma. Kenapa pakai ma? Karena hajar, batu. Ya, enggak berakal kan, makanya pakai ma. Madzalika? Madzalika? Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Apa itu? Itu batu. Hajarun di mana Batu. Hajar aswad. Nah, dengar ya. Batu yang hitam. Nah, silakan kita ulangi. Madzalika? Madzalika? Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Nah, al-hajar bermakna batu. Fadhal, baca. Madzalika? Madzalika? Thayyib. Dzalika hajarun. Artinya? Apa itu? Apa itu? Itu batu. Itu batu. Jelas? Jelas? Kita lanjut. Di bawahnya ada gambar gula. Gula yang di gelas itu apa? Gula. Sedangkan yang di piring itu apa? Gula. Gula itu bahasa Arabnya sukarun. Sugar. Ya, dari kata itu. Nah, laban itu apa? Susu. Baik, ikuti ana dulu. Sukarun. Sukarun. Apa mana sukar? Gula. Sedangkan yang susu apa? Labanun. Baik. Labanun. Hadza sukarun. Wa dzalika labanun. Hadza sukarun. Wa dzalika labanun. Baik. Fadhal. Silakan dibaca. Iqra. Nah, fadhal. Hadza sukarun. Apa artinya? Hadza Ini gula. Mumtaz. Lanjut. Wa dzalika labanun. wa dzalika labanun. Itu susu. Dan itu wa itu artinya dan. Wa artinya dan. Boleh ulangi lagi, karir. Hadza Sukarun. Wa dzalika labanun. Thayyib. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Thayyib, jelas? Nah, jelas. Kita baca dulu gantian. Silakan dipimpin gantian. Fadhal, antum. Kita ngikuti beliau. Nah, dari depan. Madzalika. Nah, bisa insyaallah. Madzalika? Dzalika najmun. Dzalika najmun. Yakfi. Apa artinya? Apa itu? Itu bintang. Dzalika artinya itu. Lanjut, fadhal. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Wa dzalika baitun. Apa artinya? Ini masjid dan itu rumah. Fadhal, istamir. Fadhal. Nah, fadhal. Gantian. Biar tidak serak. Hadza hisanun. Hadza hisanun. Wa dzalika himarun. Wa dzalika himarun. Ini kuda dan itu keledai. Himar bermakna keledai. Sama-sama. Hisanun kuda, himarun keledai. Jangan kebalik. Hisanun kuda, kalau himarun keledai. Baik. Fadhal, masih antum? Adzalika kalbun. Adzalika kalbun. La dzalika kittun. La dzalika kittun. Apa artinya?
Apakah? Anjing? Bukan. Tidak. Kucing. Jelas ya? Adzalika kalbun. Apakah itu kucing? Apakah itu anjing? La, ditolak dulu. Kalau memang tidak, ditolak dulu pakai la. La. Habis itu kita jawab yang benar. Dzalika kitun. Tidak, itu kucing. Jelas? Fadhal, antum. Ma dzalika. Ma dzalika. Dzalika sarirun. Ada yang ganjal enggak? Sanya jangan panjang. Jangan sarirun. Sarirun. Dzalika sarirun. Naam. Diulangi boleh? Ma dzalika. Ma dzalika. Ma dzalika. Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Jelas ya? Sarirun apa? Ranjang. Fadhal. Lanjut, antum. Man hadza? Ya, fadhal. Man hadha Man hadza wa man dzalika. wa man dzalika? Hadha mudarrisun Mudarrisun wa dzalika imamun. wa dzalika mudarris bermakna pengajar atau guru. Imamun imam. Mudarris itu dari kata ad-dars, pelajaran. Mudarris yang mengajar. Nah, tadris itu proses belajar mengajar. Nah, lanjut masih antum. Madzalika. Madzalika. Dzalika hajarun. Jelas hajarun batu. Al-akhir. Hadal. Sukar nam. Hadza sukkarun. Hadza sukkarun. Wadzalika labanun. Wadzalika labanun. Tidak enak. Wadzalika labanun. Labanun. Ulangi. Wadzalika. Wadzalika laban. Baik, mumtaz. Nah, jadi tekanannya itu juga diperhatikan. Jangan hadza. Yang benar bagaimana? Hadza. Juga dzalika, jangan dzalika. Dzalika itu walaupun tidak ada matnya, mat itu apa yang manjangkan itu, bacanya panjang. Dzalika. Ma dzalika, ma hadza. Jelas ya? Kalau hadza dekat ini, kalau dzalika itu jauh itu. Sekarang kita praktek. Praktek sebisanya. Walaupun ada yang sudah bisa, jangan bosan-bosan. Apa yang ada di sini? Babun, maktabun, kolamun, spidol beda lagi nanti. Kolamun, kitabun, apa lagi? Stair al-miftah. Miftahun. Yang baru miftahun. Ma hadza? Hadza miftahun. Baik. Pakai yang ada saja ya. Baik. Faddal. Hadza miftahun. Ikuti anak. Hadza miftahun. Baik. Wa dzalika, anggap jauh ya. Wa dzalika qalamun. Ulangi. Hadza miftahun. Wa dzalika qalamun. Baik. Ma hadza? Ulangi. Ma hadza? Bisa? Wa ma dzalika? Dzalika qalamun. Nah, balik. Ma hadza? Wa ma dzalika? Jelas? Nah, baik, mumtaz. Fadhal. Antum. Hadza maktabun. Baik, maktab. Nah, meja nam. Wa hadza madza pintu bil arabiyah? Babun. Jelas ya? Hadza maktabun wa dzalika babun. Ma hadza? Hadza maktabun. Wa ma dzalika? Adzalika maktabun? Sahih, mumtaz. Ahadza babun? Baik, fadhal. Antum masih antum. Ahadza qalamun? La, hadza miftah.
Adzalika belum. Sabar, terus bersemangat antum. Adzalika miftahun? La, hadza qalamun. Ana pakai apa tadi? Dzalika apa hadza? Adzalika qalamun? La, hadza Konsentrasi dulu. qalamun. Adzalik mungkin terlalu keras. Adzalika qalamun? Nah, dzalika qalamun. Adzalika miftahun? La, dzalika qalamun. Mumtaz. Jelas di sini ya? Allah. Fadhal. Lanjutnya. Nah. Ada kosakata apa aja ini? Hadza kitabun. Wa hadza kitabun wa dzalika qalamun. Boleh? Ma hadza? Hadza kitabun. Wa ma dzalika? Dzalika qalamun. Adzalika kitabun? La, hadza qalamun. Adzalika kitabun? La, hadza qalamun. Dzalika? Dzalika qalamun. Taib. Ana ulangi. Adzalika qalamun? La, na'am. Dzalika? Qalamun. Taib. Adzalika kitabun? La, dzalika qalamun. Taib, mumtaz. Ahadza kitabun? Na'am. Hadza kitabun. Ahadza qalamun? La, hadza kitabun. Hadza kitabun. Taib, barakallahu fiik. Nah, mumtaz. Jelas ya, insyaallah ya. Insyaallah perwakilan nanti yang belakang. Ana tanya, fadhol, kita lanjut ke Iqra waktu. Iqra artinya bacalah. Waktub, tulislah. Baik, silahkan diharokati sesuai apa yang kita pelajari. Karena ini nggak ada harokatnya. Ini bukan hal yang remeh walaupun nggak ada harokatnya. Bacanya gimana? Penekanannya gimana? Nomor 1 sampai nomor 4. Sukarun gimana gula. Sugar. Nah. Sudah? Taib. Fadhal. Al-Wara', Sahibul Wara'. Naam, fadhal antum. Dibaca sebisanya. Nomor 1. Hadza sukarun wa dzalika laban. Ulangi. Ada yang ganja. Hadza sukarun. Di kafnya itu ada tasdidnya. Hadza sukkarun. Coba diulangi lagi. Hadza sukarun. Mumtaz. Wa dzalika laban. Mumtaz. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Jelas ya? Jangan sukarun. Enggak enak. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Jelas? Baik. Selanjutnya sampingnya nomor 2. Dzalika fitun. Ah. La, dzalika Nomor 2. Kirinya. Man dzalika? dzalika imamun. Dzalika imamun. Barakallahu fiik. Naam. Mumtaz. Man dzalika? Dzalika imamun. Apa artinya? Siapa betul? Dzalika itu imam. Bukan imam ya. Imam maksudnya imam. Nah. Jelas? Fadhal sampingnya. Nomor 3. Ulangi. Lanjut. Naam, sahih. Bukan qalbun ya. Ulangi. Adzalika kittun. Ulangi. Artinya apa? Apakah? Mumtaz. Lanjut.
La dzalika kalbun. Betul, sahih, mumtaz. Fadhal, As-Surya. Ma hadza hajarun. Jelas di sini? Ada pertanyaan? Nomor 1, ana ulangi, hadza sukkarun wa dzalika labanun. Gula itu sukkarun, begitu ya? Ada tasdidnya. Sukkarun wa dzalika labanun. Nomor 2, man dzalika, siapa itu? Dzalika imamun. Itu seorang imam. Jelas. Nomor 3, adzalika kittun. Apakah itu kucing? La dzalika kalbun. Tidak, itu anjing. Nah. Ma hadza? Apa ini? Hadza hajarun. Hadza hajarun. Ini batu. Baik. Di sini ada kosakata yang baru. Yang pertama imamun. Seorang imam. Imamun seorang imam. Jelas ya? Hajarun batu. Hajar batu. Hajar. Hajarun batu. Sukkarun gula. Nah, ada tasdidnya. Sukkarun. Labanun susu. Baik, kita latihan lagi. Tadi pakai ma, sekarang kita yang man. Man dzalika, siapa? Siapa itu? Ini sudah ya? Yang belakang sekarang. Di depan antum ini, mana enak ya? Ya dari ujung situ. Ini yang baju merah ini. Huwa imamun. Dia imam. Dia seorang imamun. Apa? Imamun. Sampingnya lagi, huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Mana mudarrisun? Pengajar atau guru. Sampingnya lagi, huwa tabibun. Dia seorang dokter. Sampingnya lagi, talibun. Talibun. Boleh diulangi enggak? Siapa yang ingat? Apa? Imamun, mudarrisun, talibun. Ingat enggak kira-kira? Apa? Anda ulangi? Imamun, mudarrisun, talibun. Taib. Kemarin kita belajar man hadza. Hadza tabibun, hadza mudarrisun. Sekarang pakai dzalika. Anggap beliau ini dalam posisi jauh. Taib, dari belakang, fadhal. Fadhal antum. Dari ujung ya. Man dzalika? Dzalika. Beliau seorang apa? Imam. Imam. Jangan imam toh, imamun. Man dzalika? Iya itu masih beliau. Man dzalika? Dzalika? Imam. Dzalika imamun. Adzalika mudarrisun? La. Dzalika imam. La, dzalika imamun. Jelas ya? Ana ulangi lagi. Man dzalika? Dzalika imam. Adzalika mudarrisun? La. Dzalika imam. Adzalika imamun? Naam. Dzalika imam. Jelas? Nah, mumtaz. Lanjut. Fadhal antum. Ini apa? Mudarrisun. Tadi imamun mudarrisun. Man dzalika? Dzalika mudarris. Dzalika mudarrisun. Mudarris bermakna guru atau pengajar. Adzalika imamun? La. Dzalika Mudarris. la dzalika mudarrisun. Adzalika mudarrisun? Naam. Dzalika mudarris. Jelas? Jelas ya? Insyaallah. Fadhal. Lanjut. Man dzalika? Dzalika tabibun. Mana tabibun? Dokter. Adzalika tabibun? Naam. Naam, dzalika tabibun. Adzalika imamun? Adzalika imamun? Adzalika tabibun? Mumtaz. Dzalika tabibun. Al-akhir, fadhal. As-Surya. Man dzalika? Dzalika talibun. Man dzalika?
Dzalika talibun. Wa man dzalika? Dzalika imamun. Dzalika imamun. Adzalika talibun? La. Dzalika imamun. Man dzalika? Dzalika mudarris. Adzalika talibun? La. Dzalika mudarris. Adzalika talibun? Naam. Dzalika talibun. Nah, mumtaz. Jelas berarti ya? Jelas. Ada yang dipertanyakan? Ada yang iskal, ada yang bingung maksudnya apa bedanya man? Apa bedanya ma itu untuk yang tidak berakal, man untuk yang berakal. Taib. Hadza itu dekat, kalau dzalika jauh. Mungkin ada yang bertanya ke ana, mungkin gantian antum yang nanya ana. Antum ngajari ana. Lo apa belajar ini? Tes, dites. Fadhol. Atau mungkin. Taib. Antum tunjuk aja. Tunjuk. Fadhol, antum tunjuk. Ya terserah antum. Iya enggak apa-apa. Antum belum kasih tahu dia siapa. Pakai ini aja. Ma hadza. Pakai kitab atau pakai pulpen? Ma hadza? Hadza qalamun. Wama hadza kitabun. Ahadza qalamun. La hadza kitabun. Baik. Pakai yang dzalika mungkin, yang dzalika. Antum tunjuk ini. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika qalamun. Dzalika babun. La dzalika qalamun. Jangan lahjah Indonesianya jangan dipakai ya. Adzalika babun? Jangan. Adzalika babun? La dzalika qalamun. Jelas? Nah. Ada pertanyaan mungkin? Jelas ini, insyaallah di luar kepala. Ya. Ahimam, fadhal. Ma hadza? Hadza miftahun. Wa ma dzalika? Zalika qalamun. Adzalika miftahun? La, zalika qalamun. Ahadza qalamun? La, hadza miftahun. Hadza miftahun. Jelas ya? Gampang insyaallah, khair insyaallah ya. Nah. Baik, silakan ditanyakan. Kalau enggak kita masuk ke bab selanjutnya. Masih banyak waktunya. Nah. Sukkarun, gula. Labanun, susu. Ini yang baru-baru ya. Hajarun, batu. Mudarrisun, pengajar. Imamun, seorang imam. Jelas? Siap mungkin bab selanjutnya? Siap tempur ini? Baik. Kita buka Ad-Dars Ats-Tsalits, pelajaran yang ketiga. Santai saja, santai. Ad-Dars Ats-Tsalits, Ad-Darsu Ats-Tsalits, pelajaran yang ketiga. Baik, fadhal. Dari kemarin yang kita pelajari, nah kita belajar, misalnya ditanya ma hadza qalamun, wa ma hadza miftahun, wa ma hadza kitabun. Semuanya bertanwin. Ada tanwinnya enggak? Tahu tanwin ya? Ya, tanwin. Kitabun, qalamun, ya, anak tulis dulu ya. Tulisan anak jelek ini. Nah. Kitabun. Apa artinya? Kitab. Pulpen bahasa Arabnya apa? Qalamun. Ini ada dhammatain. Dhammatain atau apa? Iya, dhammatain. Ya. Bacanya apa? Kitabun, qalamun. Nah, ini di bab 3 ini
kita bahas, pernah nggak antum dengar al-kitabu? Pernah dengar? Al-qalamu, al-masjidu, al-masjidu. Pernah nggak? Masjidun, apa bedanya sama al-masjidu? Ada yang tahu mungkin? Sebelum ana jelaskan. Nah, apa? Khusus dan umum. Di sini kita akan bahas kata khusus dan kata umum. Ketika kita ditanya, ma hadza, apa ini? Hadza kitabun. Ini kitab. Selanjutnya, ma hadza qalamun. Ini pulpen. Antum tahu enggak ini kitabnya warna apa, kitab apa? Tahu enggak? Umum masih? Ma hadza qalamun. Kita lihat dari jauh ada pulpen. Pulpen apa? Snowman kah? Apakah mereknya atau apa? Warnanya apa? Beli di mana atau bagaimana? Kita belum tahu. Di bab ini coba antum lihat di bukunya, fadhal. Di situ ada kata baitun. Ada kata baitun. Baitun itu umum atau namanya nakiroh. Nakiroh ini apa? Umum. Kata umum. Nakiroh itu bahasa artinya apa? Kata umum. Contoh, baitun, qalamun, kitabun. Tanda nakiroh itu apa? Tanwin. Jadi umum dia. Kitabun. Ini apa? Ini kitab. Kitab umum saja, kitab saja, nggak ditahu kitab apa. Di sini baitun berubah jadi apa itu? Kemasukan al-baitu. Sampingnya kitabun kemasukan al jadi apa? Al-kitabu. Qalamun kemasukan al jadi apa? Al-qalamu. Taib. Jamalun, onta, kemasukan al jadi al-jamalu. Yang ada alif lamnya itu makrifat namanya. Makrifat itu khusus atau diketahui. Makrifat itu khusus atau diketahui. Jadi di sini di pelajaran awal kita belum ketahuan ini manfaatnya apa nakirah dan makrifat ini belum tahu. Tapi nanti antum di bab selanjutnya, apalagi di dars 17 jilid 2, nah ini apa? Penting sekali, ini asas, apa pondasinya. Kitabun kalau kemasukan al tanwinnya dihapus. Jadi al-kitabu. Dia jadi apa? Makrifat. Yang pertama nakiroh, yang kedua makrifat. Makrifat itu apa? Khusus. Kata khusus. Tandanya apa? Ada al, wujudu al. Kalau nakirah tandanya apa? Tanwin. Al-kitabu. Kitab itu. Kalau kitabun kitab saja. Kalau al-kitabu itu lebih jelas dia. Kitab tersebut atau kitab itu artinya. Jadi misalnya anak tanya ya. Misalnya kita sudah ngerti bahasa Arab ya. Kalau Anda sekedar nanya, aina kitabun? Mana kitab? Mana kitab? Di mana kitab? Kitab tok itu, kitab saja. Di mana kitab? Umum masih. Tapi kalau kemasukan alif lam, ini kita sudah tahu ini. Anggap kitab ini sudah umum di daerah apa? Di sekitar kita ya. Misalnya kitab bahasa Arab, Durusul Lughah, warnanya kuning. Tebalnya sekian-sekian, berapa jilid. Itu kok dalam bahasa Arab ini menggunakan al karena dia makrifat. Kita ketahui sudah. Ainal kitabu alladzi alal maktabi, yang di atas meja. Ainal kitabu, di mana kitab itu? Hatta kita nggak ngasih tahu kitab Durusul Lughah warnanya kuning. Apa? Jilidnya sampai 4, itu kita nggak ngasih tahu. Wujudnya al ini dia sudah jadi makrifat. Makrifat itu sudah diketahui bersama, umum dia.
Khusus. Antum jalan-jalan, lihat rumah. Tadi ada rumah bagus. Antum teliti nggak rumah sebelah mana, pemiliknya siapa, cat warnanya apa? Enggak kan? Ya itu baitun, sekedar rumah saja. Dzalika baitun. Tadi ada di pinggir jalan ada rumah, itu namanya umum. Nakiroh namanya. Tanda nakirohnya apa? Tanwin. Tapi ketika dia ada al, dia jadi ma'rifat. Gitu. Jelas enggak? Ini pengetahuan umum saya. Kalau belum paham enggak apa-apa. Selanjutnya, qalamun. Apa artinya? Pulpen. Saya membeli pulpen di toko. Qalamun, pakai qalamun, umum masih. Pulpen apa antum enggak tahu masih. Dia apa? Nakirah atau makrifat ini? Nakirah. Mana bukti nakirahnya? Ada tanwin, berarti dia belum makrifat. Nah. Tapi kalau dikasih alif lam, qalamun apa al-qalamu? Al-qalamu, tanwinnya dihapus. Jadi kalau dia sudah al, tidak boleh bertanwin. Sebaliknya juga, kalau tanwin tidak boleh ada alif lam, kecuali mau dikhususkan. Gitu lah. Paham tidak kira-kira? Nah, di sini mau dibahas. Nah, ini penjelasan umum saja. Kalau nakiroh itu umum, tanda umumnya apa? Ada tanwin. Sedangkan kalau ma'rifat itu ada al. Nah, kalau dari umum ke ma'rifat, dari nakiroh ke ma'rifat, caranya dimasukkan apa? Alif lam. Nah, biasa, enggak apa-apa. Ini memang pusing awal-awalnya. Nah, enggak apa-apa. Baik, kita masuk ke baca kitab lagi biar clear masalahnya. Baik. Jelas sudah ada gambar pulpen. Nah. Al-qalamu maksurun. Anak aja yang baca dulu. Al-qalamu artinya pulpen itu atau pulpen tersebut. Maksurun ini patah atau rusak. Maksurun ini memberi kabar bahwasanya pulpen itu apa? Patah. Nanti ada babnya sendiri. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu apa? Rusak atau patah. Ini pakai alif lam. Ini ma'rifat atau nakiroh? Ma'rifah. Mana bukti ma'rifahnya? Ada alif lam. Ditahu nggak ini pulpen mana yang patah ini? Tahulah. Al-qalam ini anggap patah ya. Al-qalamu maksurun. Pulpen tersebut patah. Pulpen itu patah. Antum tahu nggak ini yang patah yang mana? Tahu. Khusus berarti kan? Kalau umum, misalnya saya melihat pulpen di jalan, nggak ditahu begitu loh. Qalamun, sekedar qalamun saja, itu umum gitu loh. Jadi wujudnya al ini bisa jadi khusus, bisa diketahui. Makanya di sini nggak pakai qalamun maksurun, nggak pakai tanwin, tapi dia pakai apa? Alif lam. Al-qalamu maksurun. Artinya bagaimana? Pulpen itu maksurun apa? Patah atau rusak. Jadi kalimat yang pertama ada alif lamnya, kalimat yang kedua dia nakiroh, satunya ma'rifat, satunya nakiroh. Pulpen itu apa? Rusak atau patah. Maksurun itu rusak atau patah. Baik, silakan ikuti ana. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah atau rusak. Baik, selanjutnya al-babu, ana dulu, maftuhun. Maftuhun itu terbuka. Kalau kita kemarin belajar hadza babun. Atau misalnya sekedar tanya saja, apa itu? Atau apa ini? Ini pintu, sudah, nggak ada apa-apa. Babun, umum. Tanwin kan umum, sudah babun. Tapi kalau kita mau menjelaskan pintu tersebut jadi khusus, bukan pakai babun lagi, tapi kasih al. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Atau pintu tersebut terbuka. Jelas? Baik, ikuti ana. Al-babu maftuhun.
Al-babu maftuhun. Taib. Jelas ya? Silakan dikasih arti. Nah. Selanjutnya al-waladu. Ma makna al-waladu? Anak ya. Anak kecil itu ya. Anak laki-laki kecil itu. Nah, sahih. Anak laki-laki kecil itu. Jalisun itu artinya duduk. Al-waladu jalisun. Jalisun dari kata majlis, tempat kita duduk. Ya, dari kata majlis. Jalasa duduk, majlis. Jalisun itu dia lagi duduk. Al-waladu jalisun. Anak laki-laki itu dia duduk. Wal mudarrisu waqifun. Mana al-mudarris? Guru. Pengajar, guru atau pengajar. Kenapa ini al-mudarrisu kok nggak ada tanwinnya? Al-mudarrisu. Karena ada alif lam. Dia jadi khusus. Ini kan lagi jelasin ini. Al-waladu jalisun. Anak itu lagi duduk. Berarti kita tahu kan anak itu siapa? Bukan anak maksudnya kita nggak tahu anak itu siapa. Kita lagi menjelaskan. Wal mudarrisu waqifun. Dan pengajar itu berdiri. Waqifun artinya berdiri. Dan guru itu berdiri. Kita baca bersama. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Al-waladu anak kecil itu jalisun duduk. Wal mudarrisu dan guru itu waqifun berdiri. Jelas? Baik, silakan beri arti. Kita masih lanjut. Wal mudarrisu wa-nya itu dan. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru itu apa? Berdiri. Sebentar, kita sebelum nambah masih ragu masih bingung ya? Saya melihat kunci di atas meja. Sudah. Miftahun. Kunci itu di atas meja, sudah. Atau saya melihat kunci di atas meja begitu saja. Kita nggak tahu ini kunci milik siapa. Ya kan? Nggak tahu kan? Antum lewat misalnya ada kunci. Saya melihat kunci di atas meja, nggak tahu kunci siapa, kunci rumah atau kunci apa. Tapi anggap ini kunci yang ma'ruf sudah diketahui. Anggap kunci kantor atau kunci rumah, misalnya bersama. Lihat kunci enggak? Oh, kunci itu misalnya hilang gitu. Itu pakai apa? Pakai al. Karena sudah ditahu, bukan pakai miftahun lagi. Karena miftahun itu umum, kunci apa masih enggak ditahu. Misalnya al-miftahu alal maktabi. Oh, kunci itu di atas meja. Itu pakai al karena dia khusus jadinya, bukan umum. Gitulah maksudnya. Itu wujudnya al sama tanwin. Kalau tanwin dia umum, kalau al dia khusus. Baik, kita baca. Fadhol, antum yang baca gantian. Nomor 1, boleh? Al-kitabu jadidun. Apa artinya? Kitab itu? Nah, jadi kalau ada alnya ada itu atau tersebut, jadi jelas dia. Jadi khusus. Kitab itu jadidun baru. Silakan diartikan kalau nggak ada artinya. Al-kitabu jadidun, kitab itu baru. Lanjut, wal qalamu qadi wal qalamu qadimun. Dan polpen itu lama atau usang. Dan polpen itu lama atau usang. Ana ulangi, al-kitabu jadidun, kitab itu baru.
Wal qalamu qadimun. Dan pulpen itu lama atau usang. Fadhal, Ahimam, nomor 2. Al-himarun sogirun. Sebentar. Al-himarun. Al-himarun Kalau ada alif lamnya jangan ditanwin. Al-himaru soghirun. Apa artinya? Kuda itu kecil. Kecil. Soghirun artinya kecil. Al-himaru soghirun. Keledai itu kecil. Lanjut. Wal hisanu kabirun. Wal hisanu kabirun. Dan kuda itu besar. Jelas kan kalau apa? Keledai itu kan lebih kecil daripada kuda. Al-himaru soghirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Jelas ya? Silakan diingat-ingat kalau jadidun baru, qadimun lama, kalau soghirun kecil, kabirun besar. Lanjut, fadhal, tuh. Nah. Al-kursiyu maksurun. Baik. Asal katanya kursiyun, kursi. Kemasukannya al jadi al-kursiyu. Maksurun, apa artinya maksurun? Patah atau rusak. Kursi itu patah atau rusak. Jelas ya? Silakan ditanyakan kalau masih bingung. Fadhal, antum? Al-mindilu wasihun. Nah. Apa artinya? Al-mindil? Sapu tangan itu kotor. Wasikhun itu artinya kotor. Al-mindilu wasikhun. Wa-nya enggak panjang. Wasikhun. Sapu tangan itu apa? Kotor. Wasikhun artinya kotor. Boleh diulang ya? Al-mindilu. Al-mindilu wasihun. Jangan dipanjangin. Wasikhun. Al-mindilu wasihun. Baik, mumtaz. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu apa? Kotor. Baik, fadhal. Samir. Al-ma'u. Al-ma'u baridun. Lagi, al-ma'u. Al-ma'u baridun. Banyak yang panjang. Baridun. Baridun. Baik. Al-ma'u itu artinya air itu. Al-ma'u air itu, baridun apa? Dingin. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Jelas? Ada yang ditanyakan? Lanjut. Nomor 6, fadhal. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Jamil, mana jamil? Indah. Atau indah, bagus. Situasikan apa? Lihat kondisinya. Kalau al-qamaru apa makna al-qamar? Bulan. Bulan itu indah. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Jelas ya? Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Fadhal, nomor 7. Al-baitu maribun. Lanjut, wal masjidu ba'idun. Nah, silakan dilihat. Al-baitu, apa artinya al-baitu? Rumah itu atau rumah tersebut ya. Kalau ada alif lamnya dia lebih khusus. Rumah itu qaribun, dekat, karib. Karib itu kan dekat. Al-baitu qaribun, rumah itu dekat. Wal masjidu ba'idun, dan masjid itu jauh. Kalau qaribun dekat, kalau ba'idun jauh. Nah, silakan diartikan. Ana baca lagi, al-baitu qaribun, rumah itu dekat, wal masjidu ba'idun, dan masjid itu jauh. Nah, ini kosakatanya langsung nambah banyak. Bersabar. Fadhal. Fadhal. Lanjutnya. Nomor 8. Al-hajaru sakilun.
Toib. wal waraku khafifun. Nah, boleh diulangi lagi yang keras. Al-hajaru Al-hajaru thaqilun. sakilun itu artinya berat. Al-hajaru sakilun. Batu itu atau batu tersebut berat. Sakilun artinya berat. Wal waraku, warok bermakna kertas. Wal waraku khafifun, dan kertas itu ringan. Taib. Al hajaru thaqilun wal waraku khafifun. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Al waraku bermakna kertas. Tinggal 2. Lanjut. Fadhal. Al-labanu. Susu. Al-labanu. Nah, al-labanu harun. Jadi agak panjang ya. Harun. Al-labanu susu itu harun. Apa? Panas. Susu itu panas. Harun itu panas. Bukan Harun ya. Harun itu nama orang pakai H. Ini pakai H. Harun. Al-labanu harun. Bisa juga cuaca. Al-hawa'u harun. Cuaca atau apa? Harun, panas. Hawanya panas. Harun gimana apa? Panas. Al-labanu harun. Susu itu panas. Nah, al-akhir fadhal. Al-qamisu. Baik, mumtaz. Al-qamisu nadhifun. Nadhifun lawan katanya wasikhun. Bersih. Nah, kalau wasikhun kotor, kalau nadhifun bersih. Baju itu bersih. Kan kalau kita bahasa Arabnya baju apa? Nadhifun. Sekedar nanya saja kan ya? Afwan. Bahasa Arabnya baju apa? Qamisun. Tapi kalau kita menjelaskan baju itu berarti kan harus khusus. Al-qamisu nadhifun. Pakai al ya. Baju itu apa? Bersih. Fadhal. 6. Taib. Kita baca dari depan. Masih semangat insyaallah ya. Semangat. Kita baca ringan. Mungkin ada yang mimpin. Fadhal antum. Dari depan. Al-qalamu maksur. Kita ikuti. Santai aja, enggak usah teriak-teriak. 6. Al-qalamu maksur. Jelas ya, pulpen itu rusak atau patah. Fadhal masih antum. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Pintu itu atau pintu tersebut maftuhun terbuka. Fadhal. Fadhal antum. Al-waladu Jalisun. Janya banyak. Al-waladu jalisun. Taib. Al-waladu, ayo kita bareng ikuti. Al-waladu jalisun. Taib. Lanjut. Mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Nah, anak laki-laki itu duduk dan jelas ya. Dan guru itu berdiri. Waqifun berdiri, jalisun duduk, kalau waqifun berdiri. Nah, fadhal. Lanjut, fadhal. Nomor 1 al-kitabu. Al-kitab. Masih antum boleh. Fadhal antum. Ya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Jadidun bermakna baru. Wal qalamu qadimun, dan pulpen itu usang atau lama. Nah, silakan diingat-ingat. Nomor 2, fadhal masih antum. Al-himaru shaghirun.
wal hisanu kabirun Al-himaru saghirun. Hisanu saghir bimana kecil. Keledai itu kecil. Wal hisanu kabirun, dan kuda itu besar. Jelas? Nah, fadhal wara di belakangnya. Al-kursiyu. Betul Ustaz? Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu kursi itu patah atau kursi itu rusak. Masih antum al-mindilu? Al-mindilu wasihun. Pendek wanya. Ulangi. Al-mindilu. Al-mindilu wasihun. Al-mindilu. Ini banyak yang salah ini. Dari dulu kita sama-sama belajar, wasihun itu kadang ada panjangnya. Wasihun salah. Yang benar al-mindilu wasihun. Ya, wasihun pendek. Sapu tangan itu apa? Kotor. Nah, fadhal selanjutnya. Sampingnya. Al-ma'u baridun. Al-ma air. Al-ma itu artinya air. Baridun dingin. Baridun dingin. Al-qamaru jamilun. Sebentar. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamil bimana indah. Ganteng bisa indah, bagus. Jamil. Al-qamaru jamilun. Bulan tersebut atau bulan itu indah. Betul sampingnya? al-baitu qaribun Al-baitu Boleh ulangi? Dilengkapi aja. al-baitu qaribun al-baitu qaribun Wal masjidu wal masjidu ba'idun ba'idun. Nah, al baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Jadi, nah ikuti ana. Al baitu qaribun. Wal masjidu ba'idun. Kalau qarib, ingat-ingat karib. Sahabat karib itu kan dekat. Kalau ba'idun itu jauh. Nah, fadhal Surya. Al hajaru Al-hajaru taqilun wal warqu khafifun. Baik, artinya Batu itu berat dan kertas itu ringan. lanjut. Al-labanu harum. Apa artinya? Susu itu panas. Nah, boleh diikuti. Ulangi Surya. Al-labanu harum. Al-labanu harun. Nah, harun artinya panas. Fadhal al-akhir. Fadhal. Al-qamisu al-qamisu nadhifun. Boleh diulangi lagi? Kita ikuti. Al-qamisu al-qamisu nadir Al-qamis, ayo bareng-bareng. Al-qamisu ikuti ana. Al-qamisu nadhifun. Jadi gitu ya, ditekan al-qamisu nadhifun. Nah. Ada pertanyaan? Memang ini kosakatanya banyak. Taib. Ana ringkas ya. Ana ringkas buat antum, boleh ditulis atau tidak? Kalau maksurun jelas rusak. Maftuhun terbuka. Kalau jadidun lawan katanya apa? Baru lawan katanya apa? Qadimun. Jadidun lawan katanya qadimun. Barulah. Lanjut apa? Wasikhun apa? Kotor. Wasikhun. Afwan, enggak begituan ya. Jelek tulisan. Lawan katanya nadhifun. Ini anak gini kan biar gampang hafalnya. Kalau kotor lawan katanya nadhifun. Wasikhun lawan katanya nadhifun. Apalagi yang ada lawan katanya? Baridun ya. Baridun lawan katanya harun. Baridun. Lawan katanya
Harun. Baridun dingin, kalau harun panas. Apa lagi? Qoribun ba'idun. Qoribun dekat, lawan katanya ba'idun. Masih ada? Shaghirun. Nah. Shaghirun kabirun. Shaghirun kecil, kabirun masih ada? Sakilun. Sakilun berat, khafifun itu aja ya kayaknya ya. Nah, ini yang ada lawan katanya saja. Jadi kalau ngingetnya bagaimana? Jadidun apa? Jadidun baru. Qadimun wasikhun nadhifun baridun dingin. Baridun dingin. Harun panas. Kenapa? Enggak aneh ya, jelek ya, enggak kelihatan. Qoribun karib, dekat. Ba'idun shaghirun kabirun sakilun. Kita ngucapkannya berat ya. Sakilun. Berat ya. Kalau khafifun nah, jelas ya. Jadi menghafalnya kalau biar gampang seperti ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita masuk ke Iqra waktub. Latihan-latihan tamarin. Sifat-sifat begini bisa dimasukin al tidak? Bisa ketika nanti jadi sifat. Ketika dia jadi sifat. Misalnya Al-kitabu al-jadidu. Ana jelaskan sini tapi jangan dibuat pusing ya. Jangan dibuat pusing. Ana cuma jelasin ini. Al-kitabu, kalau kitabun itu kan umum dia. Kitabun buku gitu aja. Buku IPS, buku apa, buku bahasa Arab, buku apa. Kalau al-kitabu ini lagi jelas ini sudah. Yang dimaksud ini udah jelas. Al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Kitab itu baru. Ini pertanyaan satu untuk jawabannya untuk semua. Ini nanti di bab selanjutnya. Ini namanya mubtada di awal kalimat. Mubtada itu kata di awal kalimat dan harokatnya rafa atau dhammah. Dhammah itu begini. Gini. Al-kitabu. Dan dia ma'rifat. Ma'rifat ada al. Habis itu sekonyong-konyong datang kata yang nakiroh. Nakiroh itu apa? Yang bertanwin. Ini namanya khobar. Kalau ada kata satunya ma'rifat, satunya nakiroh, ini namanya khobar. Khobar itu memberi kabar. Al-kitabu jadidun, bahwasanya kitab itu apa? Baru. Ini memberi khobar. Tapi kalau begini bagaimana? Ini nanti ya, ana cuma ngasih tahu aja. Al-kitabu al-jadidu. Ini sama-sama ada alif lam. Sama-sama ndak tanwin. Ini kira-kira mau diartikan apa ini? Kitab itu baru atau gimana? Kalau sama-sama ada alif lam, ini kan kayak nyontoh, kayak menjadi sifat. Ini namanya sifat. Sifat itu ketika sama-sama. Kalau ini kan ma'rifat, ini nakiroh. Ini ma'rifat tidak ada tanwinnya. Khobarnya dia ada tanwinnya. Nanti itu ada di bab selanjutnya. Tapi kalau sama-sama pakai alif lam, tidak sama-sama ma'rifat, ini namanya sifat. Di tengah-tengah ini ada makna yang. Coba diartikan. Nah, itu buku yang baru. Ini sifat.
bahwasanya kitab itu kalau ini memberi kabar bahwasanya kitab itu baru. Paham enggak? Ada beda enggak? Ada beda enggak? Ada lah. Masa ada? Alkitabu jadidun, kitab itu baru. Ini anak ngasih tahu antum kok kitab itu baru. Kalau ini kitab yang baru. Ini ada nanti dijelaskan ya. Jadi ini sifat kalau sama ada alif lam, ini ada yang di tengah nanti. Tapi kalau dia ma'rifat, habis itu datang nakiro, kata umum selanjutnya ini memberi kabar bahwasanya kitab itu baru. Kalau ini sekedar memberi sifat kitab yang baru. Gitu loh, nanti ada. Ya, anak hapus subhat soalnya. Pusing antum nanti. Alkitabu jadidun, kitab itu baru. Kalau mau kasih yang lain, alkitabu qadimun. Kitab itu apa? Usang atau sudah lama. Paham enggak kira-kira? Masih bingung kayaknya. Nah, enggak apa-apa. Berpusing-pusing mikirkan bahasa Arab itu enggak apa-apa daripada musing-musingkan yang lain. Ini berfaedah insyaallah. Nah, kita masuk ke latihan-latihan. Belum ya? Nah, tamarinu, latihan-latihan dari kata tamrin. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah ma'adhabti awakhiril kalimati, dengan harokatnya. Kasih harokatnya. Kalau nggak ada alif lamnya ditanwin, kalau ada alif lamnya jangan ditanwin. Kitabun, kalau nggak ada alif lamnya ditanwin, tapi kalau ada alif lamnya alkitabu. Taib, silahkan diharokati. Ana tanya mungkin nanti. Nggak usah dianggap ya, kalau nggak ada alif lamnya ya ditanwin. Kalau ada alif lamnya jangan ditanwin. Sudah? Ada yang sudah? Boleh dites, dibaca. Fadal. Sudah kayaknya. Masjidun. Taib. Lihat semua, ntar. Dilihat semua. Kayak orang pertama, apa? Masjidun. Sahih khata ada? Hada sahih atau khata? Sahih, masjidun. Umum kan, nggak ada alif lamnya. Kalau nggak ada alif lamnya sikat sudah. Masjidun. Jangan, kan nggak ada alif lamnya, ditanwin saja. Kata selanjutnya Al-masjidu. Kalau ada alif lamnya jangan sekali-kali ditanwin. Jadi asal katanya itu semua memang bertanwin. Masjidun. Itu Al-Imam Ibnu Malik itu ada dalam bait syairnya itu. Alfiyah Ibnu Malik namanya. Nakiratun qabilu al-mu'aththira awaqi'un mauqi'a ma qad dzukira. Asal katanya nakirah itu apa? Bertanwin. Semua kata itu bertanwin, habis itu ketika datang al, dia jadi apa? Ma'rifat, jadi umum, jadi khusus. Masjidun, kemasukan al jadi al-masjidu. Gitu loh maksudnya. Antum lewat masjid. Masjid besar, masjidun kabirun. Udah bilang aja masjid itu besar. Habis itu antum datang ke masjid Jami atau masjid Agung Palu ya. Al-masjidu kabirun. Antum pakai al karena ini khusus sudah kan. Yang kita sifati ini Masjid Agung atau Masjid Jami. Al-masjidu kabirun. Paham enggak? Yang kita ngomong ini kan jelas kan? Jadi khusus. Makanya pakai al. Masjid itu, masjid tersebut besar. Lanjut. Masih antum? Al-ma'u karena ada alif lamnya. Al-ma'u. Selanjutnya Ma'un. Ketika nggak ada alif lamnya dia dibaca tanwin. Masih antum, fadhal. Selanjutnya. Antum fadhal, gantian.
Al-baitu. Al-baitu. Kenapa nggak dibaca baitun? Karena ada alif lam. Alif lam ini tanda apa? Tanda ma'rifat. Jadi kalau sudah ada alif lam jangan di tanwin. Kalau antum mau ubah umum, kecuali antum mau ubah umum, masih antum fadhol? Babun. Babun. Babun ini bertanwin, tidak ada alif lam maka dia di tanwin. Pintu, udah umum pintu gitu aja. Masih antum? Iya, fadhol, ikra. Qalamun. Qalamun. Kenapa enggak al-qalamu? Karena enggak ada alif lam. Ya. Selanjutnya, Al-qalamu. baru kalau ada alif lamnya, tanwinnya dihilangkan. Begitu saja. Taib. Fadhol. Al-kal. Al-kalbu. Mana al-kalbu? Anjing, anjing tersebut, anjing itu. Jelas ini ada alif lamnya ya. Makanya enggak dibaca kalbun. Selanjutnya, Kalbun. ini ditanwin karena enggak ada alif lamnya. Kalbun. Fadhol. Komisun, enggak ada alif lamnya. Lanjut. Waladun, enggak ada alif lamnya. Satu lagi. Al-hajaru. Asal katanya hajarun, batu. Ketika dimasukin alif lam, tanwinnya dibuang. Al-hajaru. Fadhol, antum? Al-waladu. Al-waladu. Asal katanya waladun. Ketika masuk alif lam, pantang tanwin masuk. Al-waladu. Masih antum? Amiru. Kebalik. Himarun. Himaru. Himarun artinya keledai. Kasih al jadi al-himaru. Fadhol, terakhir. Nah, panjang sonya. Al-hisanu. Coba. Kuda itu. Jelas. Kalau nggak ada alif lamnya dibaca apa? Hisonun. Kuda, begitu saja. Umum kan? Nah. Jelas di sini? 6. Iqra waktub. Fadhol, antum boleh baca? Kita habiskan sampai setengah 10. Selanjutnya, nomor 1 Iqra waktub. Di situ tidak ada harokatnya. Silakan dibaca. Al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Apa artinya? Meja itu. Nah, mumtaz. Nomor 2, nomor selanjutnya. Al-qamisu wasifun. Sampingnya. Nomor 2. Al-mudarrisu. Mudarrisu jadidun. Mana jadidun? Nah, mumtaz. Fadhol. Al-qamisu wasifun. Al-qamisu wasikhun. Mumtaz. Baju itu kotor. Jelas ya? Lanjut. Fadhol antum. Al-labanu baridun. Baridun. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Nah. Lanjut. Al-masjidu maftuhun. Mana maftuhun? Terbuka. Nah, masjid itu terbuka. Mumtaz. Lanjut. Fadhol belakangnya. Fadhol. Al-hajaru Hajarun kabirun. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Kabirun bermakna besar. Fadhol Asurya. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Artinya? Susu itu dingin dan air itu panas. Naam, al-labanu baridun wal ma'u harun. Naam, fadhol. Lanjut. Al-imamu jalisun. Al-mudarrisu. Iya. Al-mudarrisu wahum. Nah, di situ ada yang al-imamu, ada yang al-muhandisu ya. Nah, beda kitab, beda anu. Nah, al-muhandisu ada al-imamu. Kalau al-muhandisu artinya insinyur atau arsitek. Arsitek itu jalisun, duduk. Wal mudarrisu waqifun, dan guru itu berdiri. Fadhol. Al-qamaru ba'idun. Apa artinya? Bulan itu ba'idun. Mana ba'idun? Jauh. Lawan katanya apa? Qoribun. Naam. Al-akhir, naam.
Al-mindilu nazifun. Nadhifun. Al-mindilu nadhifun. Sapu tangan itu nadhifun apa? Bersih. Nah, ada pertanyaan? Agak susah ya? Karena kosakata baru semua. Nah, ada yang tanyakan? Nah, silahkan dihafal ya kata sifat ini. Jadidun, qadimun, wasikhun, nadhifun, baridun, harun, qaribun, ba'idun, saghirun, kabirun, thaqilun. Nah, dan insyaallah kita akan tanyakan nanti di pertemuan yang akan datang. Taib di sini ada al-wajib al-manzili. Ada PR. Bukan PR lagi. Al-wajib al-manzili. Di situ ada latihan nomor 3. Al-hajaru nokto itu apa? Titik. Itu sifatnya ada di atasnya, kabarnya ada di atasnya. Silahkan diisi. Insyaallah minggu yang akan datang kita lihat nanti kemampuannya sampai mana. Jadi itu semua ada jawabannya di atas, tinggal diisi. Nah, nomor 3 dan nomor 4. Insyaallah bisa. Kalau memang tidak bisa, kita jelaskan minggu yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Waktunya sudah mendekati. Mahir insyaallah. Nah, fadhal. Kata komisun itu dia ada tempatnya baju atau kemeja? Baju atau kemeja. Kalau di hadis itu al-komisu gamis atau jubah. Nah, enggak apa dipakai komisun baju, enggak ada masalah. Nanti ada ats-tsaubu. Ats-tsaubu itu pakaian, al-libasu banyak. Cuman komisun itu gamis. Ada yang artikan jubah ada. Nah, seperti itu. Enggak ada masalah mengenai makna itu. Insyaallah. Nah. Soalnya tiap daerah tuh mungkin kadang pakaiannya beda-beda. Kalau batik sudah ada bahasa Arabnya, kan batik termasuk apa kan? Pakaian maksudnya kayak kemeja juga. Nah, ada pertanyaan? Nah, taib, anak kasih kesimpulan. Silahkan antum Intinya di bab 3 ini kesimpulannya ya. Di bab 3 ini kita membedakan antara ma'rifat dan nakirah. Asal katanya bahasa Arab itu nakirah. Maktabun, babun, qolamun. Ketika dia kemasukan alif lam jadi ma'rifat. Jelas? Itu. Jadi ada alif lam itu tanda ma'rifat, sedangkan tanwin itu tanda dari nakirah umum. Baik. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat sedikit ini. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan lagi dan diberi semangat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan diberkahi. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.